dari Prodi PGSD Fakultas Tarbiyah kelas 6E dengan NIM 2386206011198. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran sains SD dengan dosen pengampu Ibu Andri Apriani MPD. Pada tugas ini, saya diminta untuk menjawab 5 pertanyaan secara lisan terkait materi pembelajaran sains. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa pembelajaran sains perlu menggunakan pendekatan dan apa yang terjadi jika guru tidak menggunakan pendekatan dalam pembelajaran sains? Pembelajaran sains perlu menggunakan pendekatan karena IPA tidak hanya mempelajari kumpulan fakta, tetapi juga proses menemukan pengetahuan melalui pengamatan, eksperimen, dan penelaran. Pendekatan pembelajaran membantu guru mengarahkan proses belajar agar sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan materi IPA. Dengan pendekatan yang tepat, siswa dapat aktif berpikir, bertanya, mencoba, serta mengembangkan keterampilan proses sains dan sikap ilmiah. Jika guru tidak menggunakan pendekatan dalam pembelajaran sains, maka pembelajaran cenderung berlangsung secara menonton dan berpusat pada guru. Pertanyaan yang kedua yaitu, dari 4 karakteristik materi IPA yaitu faktual, prosedural, konseptual, dan metakognitif, manakah yang paling sulit diukir dalam ujian tertulis? Menurut saya, karakteristik yang paling sulit diukir dalam ujian tertulis adalah metakognitif. Pengetahuan metakognitif berkaitan dengan kemampuan siswa memahami cara berpikirnya sendiri, merencanakan strategi belajar, memonitor pemahaman, dan mengevaluasi hasil belajar. Hal ini sulit diukir melalui ujian tertulis karena proses pembelajaran siswa tidak selalu tampak dari jawaban akhir. Pertanyaan yang ketiga yaitu, komponen apa saja yang harus ada dalam model pembelajaran IPA SD? Komponen model pembelajaran IPA SD meliputi, yang pertama, identitas modul, yang kedua, capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran, yang ketiga, petunjuk penggunaan model, yang keempat, materi pembelajaran, yang kelima, kegiatan pembelajaran, yang keenam, media dan alat pembelajaran, yang ketujuh, lembar kerja peserta didik atau LKPD, yang kedelapan, evaluasi atau penilaian, yang kesembilan, kunci jawaban dan pedoman penilaian, yang kesepuluh, refleksi, dan yang kesebelas, daftar pustaka. Pertanyaan nomor yang keempat, deskripsikan bagaimana cara mengembangkan 2 model pembelajaran dalam 1 kali pertemuan dalam pembelajaran IPA. Saya akan memberikan contoh penggabungan antara model pembelajaran berbasis masalah atau PBM dengan model pembelajaran inquiry. Caranya dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, kegiatan pendahuluan. Guru membuka pembelajaran, menyampaikan tujuan, dan langsung mengajukan sebuah masalah nyata yang berkaitan dengan materi. Misalnya, mengapa tanaman di pot yang lama tidak disiram bisa menjadi layu. Tahap ini kita ambil dari langkah awal model PBM, yaitu orientasi masalah. Yang kedua, kegiatan intim. Siswa dibagi dalam kelompok lalu diminta merumuskan dugaan atau jawaban sementara atas masalah. Jadi ini masih bagian dari model, yaitu merumuskan masalah dan hipotesis. Kemudian guru mengarahkan siswa untuk melakukan penyelidikan atau percobaan sederhana guna membuktikan dugaan mereka. Pertanyaan yang kelima yaitu, menurut Anda salah satu model pembelajaran yang paling efektif digunakan dalam pembelajaran IPA untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa di SD? Menurut saya, salah satu model pembelajaran yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa SD dalam pembelajaran IPA adalah PBL. Model PBL efektif karena siswa dihadapkan pada masalah nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Siswa dilatih untuk menganalisis, mencari informasi, dan menemukan solusi, mendorong siswa aktif bertanya dan mengemukakan pendapat, mengembangkan kemampuan berpikir logis dan sistematis, membantu siswa menghubungkan konsep IPA dengan kehidupan nyata. Contohnya pada materi daur air, guru dapat memberikan masalah tentang banjir atau kekeringan. Demikianlah jawaban dari kelima pertanyaan tersebut. Saya berharap jawaban ini dapat dipahami dan sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.